Halo teman GIF, kembali lagi di channel GIF of Football. Selamat tahun baru teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Kembali lagi di channel GIF of Football, membahas tentang MU yang gak serius-serius amat. Setahun gue udah lama gak buat video, dan gue upayakan pada tahun 2026 ini untuk membuat video serutin mungkin. Dan teman-teman boleh terus update di kolom komen, bantu subscribe juga, dan share-share juga ke teman-teman lainnya. Oke, kita mulai pembahasan MU pada hari ini. Apa sih yang mau dibahas dari MU? Setahun berjalan, video terakhir gue buat itu tentang perkiraan line up dari Ruben Amorim. Tapi di kemarin Ruben Amorim dipecat sebelum dalam pertandingan FA. Ya, sebelum pertandingan FA Cup melawan Brighton. Di sana Ruben Amorim digantikan oleh Fletcher untuk sementara, dan Fletcher gagal untuk meraih kemenangan di sana. Dan isu-isu terkait Ole Gunnar Solskjaer, terkait Ole dan juga Carrick sebagai interim, dan akhirnya Carrick yang menjadi interim untuk sampai dengan akhir musim untuk menjadi pelatih interim dari Manchester United. Dengan gue lihat sih ada beberapa hal sebelum melihat pertandingan kemarin ya. Kalau melihat Carrick, ada banyak hal yang mungkin gue lihat waktu dia di Borough dengan penerapan formasi sebenarnya juga yang gak kaku-kaku amat ya. Ada dari dia pernah pakai 4-4-2, 4-2-3-1, 4-2-4, terus juga 3-5-2. Nah, pendekatan-pendekatan ini gue lihat, oh ternyata se-fleksibel itu ya di dalam Carrick dalam melatih. Dan ketika melihat bahwa ada juga beberapa staff yang dibawa ya, mulai dari Steve Holland. Steve Holland itu adalah salah satu asisten pelatih yang dibawa untuk akhirnya menjadi asisten pelatih di staf kepelatihan Carrick. Banyak CV-nya, banyak dia sudah menunggangi beberapa hal, baik itu bisa di Chelsea, terus juga timnas Inggris. Nah, itu juga banyak hal yang mungkin melihat, oh ini orang oke juga gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan asisten-asisten yang lain seperti ada Woodgate, dan juga melihat ada 2 staff dari MU dari U18 kayak gitu ya. Nah, melihat sebelum pertandingan kemarin melawan City, gue melihat kayaknya agak deg-degan gitu ya, memulai dari pertandingan lawan City itu persiapannya kapan, dimana mainnya waktunya enak banget ya, di hari Sabtu jam 6:30 malam, setengah 8 malam, itu waktu yang enak buat nobar gitu ya, waktu yang enak untuk nonton terkait Manchester United, apalagi derby ini gitu ya. Nah, ditambah lagi persiapannya juga ada tuh training yang di video-video training yang dikeluarkan dari Manchester United juga, dari aplikasi Manchester United di MU TV pun juga disiarkan gitu ya. Melihat bahwa mereka latihan, yang gue lihat dalam mereka latihan pada zaman Amorim sebenarnya, gue lihat lagi video-video sebelumnya, rondo, oper-operan singkat, oper-operan pendek itu dilakukan gitu sebenarnya di dalam pelatihan. Tapi memang yang gue evaluasi juga, kayaknya agak jarang gitu ya melihat Ruben Amorim itu latihannya tuh benar-benar kayak di video ini dengan sangat gamblang gitu di MU TV gitu ya. Nah, melihat itu kemarin, oh ada latihan biasa finishing gitu. Kalau kata bahasanya kita mah, ini tim mah kalau latihan emang benar gitu ya. Ini tim mah kalau latihan emang oke gitu. Jadi kalau gue lihat ketika kemarin mereka melakukan pelatihan untuk persiapan, oke sih. Kan Carrick itu dipilih Rabu, terus tim itu baru datang di sehari sebelumnya. Tambah juga Ahmad Bumo sudah kembali juga dari Piala Afrika. Menurut gue sih hal yang positif gitu ya, ada mereka bisa kembali. Nah, terus di hari Sabtu tiba-tiba kok ada line up keluar gitu ya.
ada perkiraan line up keluar yang biasanya kan kalau kita buka aplikasi tuh biasanya 1 jam sebelumnya mungkin udah bisa keluar, tapi ini kok 3 jam sebelumnya udah keluar gitu ya, dengan formasi bahwa line up-nya tuh gue bacain ya, itu ada si kipernya si Lemans, terus kanannya Dalot, terus kirinya Shaw, back tengahnya duetnya Maguire sama Martinez, terus double pivot Carrick menggunakan 4-2-3-1 ya. Double pivotnya itu ada Casemiro dengan Maino. Terus 3 di depannya itu ada sebagai free roll, itu ada si Bruno, sebelah kirinya Dorgu, kanannya Amat, depannya Bumo. Nah, melihat formasi ini pasti kalau sebelum nonton pertandingan kayak, deh, apa ini Carrick? Apa yang dibuat Carrick ya gitu ya? Apa pertimbangan Carrick untuk akhirnya menyadangkan Cunha dan juga menyadangkan Sesko gitu ya di tengah kondisinya. Walaupun setelah pertandingan itu ada pertimbangan bahwa katanya si Sesko itu sedang adanya permasalahan di perutnya, di bagian perut, bagian pencernaan gitu ya. Kalau melihat ini, wah Carrick pakai formasi apa gitu ya. Sebagai Pep Guardiola pun juga mungkin mikir nih Carrick mau buat seperti apa gitu ya pertandingan kali ini. Nah, dimulai dari 4-2-3-1. Lawannya, Bu. Kalau lihat keadaan lawan, depan Haaland. 4 di tengahnya itu Doku di kanan, Silva, Foden, Semenyo. Terus ada Rodri, backnya memang yang masih agak kurang oke ya. Kanannya Luis, tengahnya ada Kosnaf dan Alene, kirinya ada Ake, dan kipernya Donnarumma. Wih, kalau kita lihat hal ini, depannya tuh ngeri banget gitu ya. Itu yang bikin deg-degan. Doku ketemu sama Dalot. Nah, terus kirinya Semenyo, tengahnya Foden sama Silva. Sebelum pertandingan pasti kita mikir nih, apa yang akan dilakukan Carrick ya? Apa ya? Nah, sepanjang jalannya pertandingan, ternyata Carrick itu membuat pertandingan ini menjadi ada nyawanya lagi kalau menurut gue ya. Ya kan gue yang nggak serius-serius amat ya dalam mereview ini, tapi gue melihat bahwa permainannya itu seperti ada nyawa yang datang kembali gitu, nyawanya Manchester United gitu ya, yaitu dengan cara permainan yang direct, dengan cara permainan yang one two pass, terus main pendek terus langsung cepat counter attack gitu ya. Terkait ini gitu, gue kebetulan lagi lihat lagi video-video zaman Sir Alex gitu ya. Ya emang seperti itu mainnya. Carrick pun pas lagi menjadi double pivot di tengah bersama Scholes ataupun Roy Keane, ya memang kerjanya seperti itu gitu ya. Oper 1-2, ada yang lari, Rooney lari, Tevez lari, atau Cicarito atau siapapun langsung membuka ruang dan membuat peluang. Nah yang gue rasa Carrick menggunakan hal ini kembali kayaknya. Bukan menggunakan akhir formasi yang sama, tapi prinsip, kalau kata teman-teman yang ada di luar sana mungkin DNA-nya United, tapi menurutku bukan DNA United, tapi ini adalah rasa jiwa dari permainan Manchester United. Tapi gue juga gak memungkiri bahwa hal ini bisa terjadi karena Ruben Amorim menaruh dasar pondasi yang oke gitu ya. Pondasinya kepada para pemain-pemainnya itu oke gitu. Sekarang Carrick tinggal melanjutkannya dengan caranya Carrick gitu ya. Tapi pondasinya tuh udah oke. Jadi pemahaman taktik, terus terkait disiplin. Nah itu tuh udah oke tuh. Tinggal Carrick membuat permainannya dengan taktiknya dia. Nah 4-2-3-1. Tadi malam itu back kita 4-4-nya oke. Kecuali Dalot ya. 4-4-nya oke gitu ya. Di Footmap pun semuanya rata gitu ya. Dari Lemans dapat nilai 7,8, Maguire-nya sama Martinez 7,674, Shaw 7,1, dan Dalot 7,3. Di sini gue lihat banget bagaimana Martinez mengantongi Haaland dan membungkam Scholes dan Nicky Butt terkait omongan mereka sebelum pertandingan dimulai. Bahkan terakhir videonya ada tuh si Martinez gini, terus dia bilang kayak gitu. Nah itu tuh sepertinya dia menjawab kritiknya bahwa katanya kan dibilang bahwa
ketika Haaland main, Martinez seperti ayah dan anaknya. Aduh, memang kadang legend-legend kita ini, legend-legend Manchester United ini mereka agak kurang oke gitu ya di dalam hal-hal seperti ini gitu. Nah, melihat hal ini, umpan 1-2 dari tengah, belakang, terus mengalirkan bola ke depan, gue sih melihat bahwa ini hal-hal yang positif yang boleh didapat oleh teman-teman dari Manchester United gitu. Dan yang penting adalah mereka mau berjuang bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau dihitung-hitung mungkin kita bisa 5 gol kalau terkait offside. Dan yang terakhir adalah golnya Mount yang menurut gue itu sih harusnya nggak offside ya, yang terakhir itu. Nah, dan gue melihat bahwa kadang kan yang dibilang itu karena City-nya juga kurang oke. Ya mungkin kurang oke, tapi Donnarumma kemarin malam itu menunjukkan kelasnya gitu ya. Bahwa di bola-bola sulit, bola-bola yang peluang-peluang itu menurut saya semakin banyak peluang yang didapatkan oleh United. Nah, inilah tantangannya buat Carrick pada pertandingan berikutnya melawan Arsenal gitu ya. Bahwa permainan ini bisa oke ketika ketemu dengan tim-tim yang sepertinya tidak low block, tidak yang pertahanan, tidak yang benar-benar low defensif gitu ya, yang garis defensifnya sangat rendah. Nanti mungkin jadi tantangan bagaimana susunan apa yang akan dilakukan oleh Carrick ketika ada low block seperti itu. Tadi malam gue apresiasi Casemiro seperti orang yang mendapatkan soul-nya kembali, kakinya yang luar biasa pada saat dia di Madrid gitu ya. Terus di depan Bruno, wah luar biasa sebagai nomor 10. Terus Bumo membuka ruang bersama dengan Ahmad. Bahkan Cunha sebagai pemain pengganti pun memberikan dampak yang sangat luar biasa. Gue berharap hal ini bisa terus berlanjut positif buat setiap hasil berikutnya gitu ya. Karena secara statistik memang ball position kita emang rendah gitu ya. Tapi XG-nya, expected goals-nya itu City cuma 0,45 dan juga United itu 2,27. Shoot on targetnya itu United 7, City cuma 1. Ini menggambarkan betapa dominannya Manchester United dalam pertandingan kali ini. Gitu ya. Nah, gua rasa yang mau diinginkan apa Carrick adalah pemain lebih fleksibel, pemain lebih mau berjuang satu sama lain. Bahkan Mainu diberi kesempatan untuk bertanding dengan caranya dia yang luar biasa gitu ya. Gue tidak membela Mainu terkait hal dia yang kemarin dengan saudaranya yang membuat membuat baju untuk terkait pada saat pertandingannya kenapa dia nggak dimainin terus. Tapi gue melihat bahwa hal ini harus tetap dilakukan gitu ya. Mainu harus menjadi duetnya Casemiro di dalam ini. Nah, gua rasa nanti yang harus kita lihat adalah pertandingan berikutnya. Pertandingan melawan Arsenal yang menjadi kunci untuk akhirnya apakah Carrick mampu melanjutkan tren positif ini atau tidak. Dengan gol yang kemarin bahwa ada Bumo, Dorgu disulap sangat luar biasa. Carrick melihat bahwa dia mampu bergerak di sayap kiri. Nah, ketika banyak buka ruang, banyak hal yang bisa masuk, Dorgu pun bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, tantangannya adalah di pertandingan berikutnya. Apakah United memainkan pola yang sama, susunan pemain yang sama untuk melawan Arsenal? Di mana Arteta mungkin banyak hal yang lebih oke terkait timnya, tapi kita menyadari bahwa Arteta pun adalah orang yang sangat berpikir seperti sama Pep Guardiola, overthinking gitu, banyak hal yang dia pikirkan terkait timnya. Tapi Arteta lebih kreatif untuk pemain-pemainnya lebih banyak gitu, karena City kemarin lebih yang cedera. Jadi kalau gue lihat untuk yang pertandingan kemarin, permulaan Carrick yang sangat bagus, dan biar kiranya nanti kita lihat berikutnya apakah Carrick bisa melanjutkan ini atau enggak. Saat ini posisi kita ada di posisi 5 dengan poin 35, dan kita berjarak tipis dengan Chelsea 34 di nomor 6, dan juga Liverpool juga 36 di rank 4. Dan untuk rank 3 itu 43 gitu ya, sama dengan di rank 2. Optimis
untuk bisa lanjut. Tapi kita lihat lah ya pertandingan apa yang akan dibuat oleh Carrick dan Manchester United dalam pertandingan berikutnya. Oke, mungkin itu yang gue mau sampaikan hari ini. Video yang kali ini mungkin nanti kalau ada perkembangan selanjutnya gue akan upload terus. Akan gue berita-berita transfer mungkin ya, berita-berita transfer atau preview atau review terkait hal ini gitu. Dan gue juga mengapresiasi untuk setiap pemain pengganti yang hadir, yang datang, yang digantikan pun juga ikut dominan di dalam pertandingan Manchester United. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.